ini saya ambil PowerPoint referensinya dari Nina Kotamaki ya. Beliau adalah peneliti expert ya untuk biologis ecological ya. Jadi beliau sebetulnya biologis yang fokus pada ekologi ekosistem laut. Jadi nanti ada sedikit contoh ya dari hasil penelitiannya. Untuk structural equation modeling ini ada beberapa istilah ya, ada beberapa istilah dan beberapa software yang digunakan. Beberapa istilah antara lain covariance structure analysis ya, kemudian causal modeling, lalu simultaneous equation modeling atau path analysis ya. Di Indonesia ini cukup terkenal untuk path analysis atau confirmatory factors analysis, terus latent variable modeling, lalu Lisrel modeling ya, ini bagi yang mengenal Lisrel atau Stata. Kemudian secara umum ini adalah SEM ya. SEM secara umum adalah satu pemodelan ya, alat media, alat bantu untuk kita melakukan pemodelan yang dia sangat fleksibel sebetulnya ya. Sangat fleksibel, isi kotaknya mau apa, hubungannya bagaimana itu terserah yang mau meneliti ya. Jadi ini proses perhitungannya, analisis faktor ini memang dibuat karena ada beberapa penelitian yang membutuhkan kompleksitas analisis, kemudian tapi dia harus fleksibel ya, yaitu jadi para ahli, kemudian ahli statistik ya tentunya menciptakan metode analisis ini. Jadi sebetulnya SEM ini adalah kelanjutan dari general linear model ya, yang kita ibu-ibu bapak-bapak sudah coba sendiri kan ya di SPSS ya untuk korelasi. Nah setelah korelasi kita analisis regresi ya, regresinya linear. Jadi untuk SEM ini regresinya linear ya, bukan regresi logistik, artinya data yang bisa masuk ke sini mengikuti prinsip regresi linear ya, distribusi tipe data minimal interval ya, interval atau rasio, kemudian data berdistribusi normal, kemudian ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi nanti akan disampaikan. Oke, SEM ini relatif baru ya, tahun 1960-an atau akhir 60, tahun 60, awal tahun 70-an. Kemudian ini saat ini banyak dipakai di social science ya, psikologi, ekonomi, chemistry, biologi. Di beberapa area masih ada yang terbatas ya, tetapi di kesehatan juga tidak terlalu sering sebetulnya ya. Tapi ada beberapa penelitian, biasanya ini untuk penelitian yang advance ya, yang lanjut. Jadi ibu bapak misalnya sudah akan mengambil doktoral gitu ya kalau lagi kuliah, atau para pengambil kebijakan yang memang levelnya sangat tinggi dan harus melihat berbagai faktor analisis gitu ya, harus menganalisis berbagai faktor. Nah biasanya ini dipakai. Kemudian SEM ini penting untuk menguji hipotesis teoretikal ya. Jadi karena kalau kita punya hipotesis kan ya, ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Jadi secara teori kita sudah punya hipotesis ya, kalau ibu bapak sudah mulai membaca referensi, kemudian sudah melakukan review ya, apapun jenis reviewnya, kemudian sudah mendapatkan bagan kerangka pikir ya. SEM ini untuk kuantitatif ya, jadi bagi yang berminat kualitatif mungkin tidak terlalu relevan. Jadi ini pure kuantitatif. Pada saat kita sudah punya kerangka pikir ya, diagram, dan kita ingin melihat hubungan kausal, nah ini yang sedikit membedakan ya.
antara korelasi dan causal relationship. Kalau kita bicara korelasi, itu independent, variable independent dan variable dependent bisa jadi tidak tidak searah hubungannya. Jadi misalnya hubungan antara stres dengan pola tidur kan gitu ya. Ini penelitian anak S1 yang harus saya uji. Jadi ya meneliti hubungan stres dengan gangguan tidur ya pada mahasiswa. Kalau kita bicara stres, bisa jadi orangnya stres, terus dia ada gangguan tidur kan gitu ya, kalau kita bicara korelasi. Tapi bisa juga karena dia ada gangguan tidur, karena kurang tidur gitu ya, sehingga merasa terlalu lelah, sehingga tumbuhlah stres gitu. Jadi kan dia panahnya dua arah ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa stres menyebabkan gangguan tidur, karena bisa juga orang yang kurang tidur kemudian dia jadi stres. Artinya tidak ada causal relationship ya. Ada relationship tapi dia tidak kausal. Nah, pada saat bicara kausal, jadi kita harus tahu apakah memang stres menyebabkan gangguan tidur. Nah, analisisnya harus apa? Naik sedikit dari korelasi ya. Kita akan pakai regresi kalau baru dua variabel. Ibu, punten boleh direkam, Bu? Nah, Mbak, siapa yang mau rekam? Bisa dari saya, Ibu, punten. Murida. Ya, silahkan. Recording in progress. Oke, jadi SEM ini tadi ya akan menguji hipotesis teori ya, hipotesis teori artinya kita udah punya berbagai hasil review ya, kemudian kita buat dalam bentuk kerangka, nah itu kemudian akan diuji. Tapi kerangkanya tidak dipilih-pilih ya, jadi kita akan pada saat kita udah buat kerangka penelitian, kalau hanya dua variabel kan biasanya kita akan pilih ya mana penelitian, kita kasih kotak kok ini yang diteliti tidak diteliti. Tapi kalau untuk SEM maka yang karena bicara faktor analisis ya, jadi semua faktor itu harus diteliti. Itu ya karena memang ada kebutuhan untuk itu. Terus juga SEM ini sangat berguna kalau kita perlu untuk menguji hubungan antara variabel yang diobservasi dan yang tidak diobservasi ya. Nah, ini kelebihan SEM daripada regresi linier. Kalau regresi linier ya barangkali masih ingat pertemuan yang lalu kita akan dapat rumus matematik ya. Y sama dengan AX plus BC misalnya ya, atau AX1 plus BX2 gitu ya. Jadi itu rumus matematiknya. Jadi pada saat kita menggunakan regresi linier di luar X1 dan X2 itu tidak akan bisa diprediksi kan, kita akan dapat nilai R kuadrat ya, R besar. R kuadrat itu adalah menunjukkan seberapa besar sih gitu dua variabel yang kita teliti ini memberikan pengaruh ya terhadap satu kondisi. Itu ya, tapi pada saat kita dapat R kuadratnya 0,8 artinya 80% ya variabel yang kita teliti bisa menjelaskan penyebab dari faktor. Tadi kalau bicara gangguan tidur misalnya ada dua faktor ya, stres dan pola makan misalnya ya. R kuadratnya 0,8 artinya kita bisa menyimpulkan bahwa 80% stres dan pola makan ini akan mengganggu, akan menyebabkan, karena kita bicara kausal ya, akan menyebabkan gangguan tidur. Tapi 20%-nya kita nggak tahu karena itu tidak kita teliti ya. Jadi pada saat bicara regresi linier kita akan bilang ada 20% variabel yang tidak diobservasi yang kita tidak tahu apa itu. Ya. Nah, di SEM itu kelebihannya dari regresi linier adalah semua variabel itu akan
terhitung ya, baik yang memang sengaja faktor yang akan kita observe ya, yang akan kita teliti, atau faktor yang memang faktor sampingan yang tidak secara spesifik kita teliti. Tetapi terkadang unobserved variable ini justru jadi besar kontribusinya, karena ya namanya juga manusia, namanya juga peneliti ya, terkadang ada justifikasi atau ada pertimbangan kita yang meleset, sehingga yang kita perkirakan, yang kita hipotesiskan itu ternyata meleset dari hasil karena ada faktor lain yang kita miss gitu, yang terlewat oleh kita. Nah, ini kelebihan dari SEM. Faktor yang tadi yang terlewat itu akan bisa diketahui nilainya ya. Jadi R kuadratnya itu akan sama dengan 1, artinya 100% dari berbagai faktor itu akan bisa kita ketahui. Nah, SEM juga ini dia mengkombinasikan path analisis dan faktor analisis sebetulnya ya. Jadi untuk proses analisisnya. Dan para peneliti menggunakan SEM ini untuk menentukan apakah satu model ini valid atau tidak ya. Tadi kerangka pikir yang sudah dibuat itu adalah satu model ya. Nanti Ibu Bapak kalau mau buat teori, di teorinya ada berbagai faktor gitu ya. Kemudian teori yang paling banyak dilakukan penelitian dengan SEM itu adalah TPB ya, Theory of Plan Behavior. Mungkin sudah mendengar ya di mata kuliah Promkes. Theory of Reason Action, kemudian dianalisis dengan SEM ya, lalu diperbaiki teorinya berubah menjadi namanya Theory of Plan Behavior TPB ya. Ada 3 faktor, kemudian ada intensi, kemudian ada perilaku. Jadi ada faktor-faktor antara. Nah, itu teori yang paling ngetren ya, yang menggunakan SEM. Banyak yang melakukan uji ulang untuk memastikan betul apa enggak kalau modelnya valid ya. Nah, ini tadi yang saya cerita ya untuk regresi, model regresi. Jadi pemodelan regresi kita harus punya rumus matematik ya. Ini wajib. Jadi pada saat kita bicara regresi, mau regresi linier, mau multiple regresi, mau regresi logistik ya, mau regresi multinomial, apapun namanya, kalau analisisnya regresi pasti ada persamaan matematiknya karena kita akan menghitung pengaruh atau kausal ya, penyebab. Nah, ini contoh yang tadi saya sampaikan, Y ya, Y itu variabel dependent, jadi sama dengan AX1 tambah BX2. Ini X1 dan X2 itu variabel independen kita. Tambah error ya. Nah, ini kalau dibuat model ya, karena kalau persamaan matematik pasti dia menjadi satu model ya, menjadi satu diagram, menjadi satu gambar. Ini akan seperti ini panahnya ya. Jadi X1 panahnya langsung ke Y, X2 panahnya langsung ke Y. Kemudian masing-masing ada konstanta ya, A atau B. Nah, itu konstanta yang didapat dari analisis SPSS ya. Semua sudah mencoba. Kemudian nanti ada galatnya ya, ada error. Kita akan lihat standar error. Nah, ini rumus regresi untuk persamaan regresi. Ada beberapa kelemahan ya. Jadi Ibu Bapak tidak harus menggunakan SEM kalau tidak perlu ya, karena kompleksitasnya tinggi. Jadi kapan kita menggunakan SEM? Kalau regresi sudah tidak bisa dipakai ya. Kenapa? Karena regresi punya keterbatasan ya. Keterbatasan pertama, tidak boleh ada multiple Y. Jadi nggak bisa ada 2 Y. Variabel dependennya harus cuma 1. Jadi kalau Ibu Bapak ingin meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian infeksi nosokomial, misalnya di rumah sakit, nah itu bisa pakai regresi. Ya, tapi kalau udah melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian infeksi nosokomial dan apa kira-kira dan ya, dan bor misalnya, walaupun jauh banget, dan bed occupancy rate misalnya. Nah, itu sudah tidak bisa pakai analisis regresi karena kita punya 2 Y.
ya, karena kita punya 2Y. Jadi ada Y1, ada Y2. Nah, itu kalau sudah punya Y1 dan Y2, jangan pakai model regresi, ya, harus sudah mulai masuk ke SEM. Kemudian keterbatasan yang lain adalah setiap variabel independen atau yang X tadi, X1 dan X2, itu harus diasumsikan diukur tanpa ada error. Gitu ya. Misalnya dari mana kita yakin kalau nggak ada error? Misalnya kalau eksperimen yang dilakukan memang betul secara terkontrol, ya. Jadi ada measurement error, ini jadi bisa dianggap tidak ada, ya. Walaupun error pasti selalu ada, tetapi pada saat kita melakukan eksperimen dengan kontrol, ya, itu minimal, ya, error itu sangat minimal karena memang kita sudah mengendalikan berbagai faktor, ya. Jadi asumsi, ya, untuk regresi itu kalau di eksperimen. Kalau di penelitian observasional, semua variabel itu cenderung gitu, ya, cenderung kemungkinan besar memiliki measurement error dan variabel yang tidak terkontrol, ya. Jadi seperti tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi infeksi nosokomia itu kan tipe observational study, ya. Artinya kita tidak lakukan intervensi. Nah, perlu diingat bahwa jenis penelitian yang seperti ini itu akan memiliki kemungkinan gitu, ya, untuk terjadinya error pada saat kita mengukur. Karena kan yang diukur manusianya, ya. Dan biasanya alat ukurnya nggak ada yang fix gitu. Alat ukurnya berdasarkan analisis instrumen psikometrik gitu, ya, yang tidak ada yang bisa menjamin 100% kalau alat ukurnya itu tanpa error. Jadi ini, ya, berbagai keterbatasan kalau kita menggunakan observational study. Kemudian kalau ada multicollinearity, nah ini, ya, jadi regresi itu tidak mengizinkan, analisis regresi, ya, tidak mengizinkan multicollinearity. Jadi X1 dia berhubungan dengan X2 tuh nggak boleh. Jadi kalau kita kemudian menemukan di data kita, oh, faktor-faktor infeksi nosokomial, ternyata ada faktor alat misalnya, ada faktor manusia, kemudian ada faktor lingkungan misal. Nah, ternyata setelah kita analisis, faktor manusia dan faktor lingkungan itu saling berhubungan. Nah, itu nggak bisa masuk ke analisis regresi, ya. Jadi ini seperti ini yang digambar, ya. Jadi ada hubungan antara X1 dan X2. Nah, itu dia akan error kalau bisa dianalisis, ya bisa, kalau masuk SPSS ya SPSS akan menghitung. Tapi secara keilmuan gitu, ya, biasnya itu sangat tinggi karena kita tahu lingkungan itu mempengaruhi manusia kan, ya. Manusia juga akan mempengaruhi lingkungan. Jadi itu dua hal yang akan saling mempengaruhi sehingga biasnya akan tinggi. Nah, itu tugasnya peneliti itu untuk mengidentifikasi itu. Kalau ini kita identifikasi, maka ya mau tidak mau analisisnya harus berubah, ya, harus ke SEM. Kemudian mediating variable itu tidak boleh ada kalau di regresi, ya. Jadi misalnya tadi saya bicara TPB, ya, Theory of Planned Behavior, kan ada faktor subjective norm, ya, kemudian attitude, ya, sikap, kemudian control behavior, itu akan mempengaruhi intensi. Nah, intensi dia akan mempengaruhi perilaku. Si intensi itu adalah mediating variable. Jadi orang punya subjective norm bagus, kemudian dia punya sikap bagus, dia bisa mengontrol perilakunya dengan baik, tapi nggak niat,
dia nggak akan mengubah perilaku, gitu ya. Contoh klasik ya yang untuk ini adalah merokok. Jadi ada subjective norm, kita punya ya peraturan pemerintah, pajaknya mahal kan gitu ya. Kemudian di kotaknya sudah ditulis merokok bisa membunuh, bisa menyebabkan kanker. Kemudian sikap dia, ya sih saya tahu kalau ya saya mendukung kalau merokok itu nggak baik. Tapi dia nggak punya niat berhenti merokok, ya biarin aja lah. Dan kalau udah mati ya mati aja. Nah itu dia tidak akan berubah perilaku. Kenapa? Karena intensi adalah mediating variabel. Dia di tengah antara gitu ya. Untuk penelitian yang seperti ini maka kita tidak bisa menggunakan model regresi karena ada faktor antara gitu. Jadi itu harus menggunakan SEM. Nah ini ya yang tadi saya contohkan. Jadi kalau dia ada di tengah-tengah, ini sikap misalnya ya, kemudian intensi dia akan mengubah perilaku. Nah ini harus menggunakan SEM ya untuk analisis. Kemudian error ya, residual error itu hanya untuk yang unobserved variable ya. Nah, keterbatasan ini tadi ya sebetulnya sudah bisa diatasi dengan model SEM ya. Kenapa? Karena SEM itu bisa bekerja dengan berbagai equation ya, persamaan secara simultan. Kemudian ada hubungan resiprokal. Jadi yang pada saat jadi ada namanya laten ya. Kalau di SEM kita istilahnya tidak lagi independen dan variabel. Independen dan dependen, tetapi namanya menjadi endogen dan eksogen variabel ya. Kita sebut laten variabel. Kenapa? Karena satu saat dia bisa jadi independen, satu saat dia bisa jadi dependen ya. Tergantung konteks persamaannya yang mana yang sedang kita bicarakan. Nanti saya kasih lihat di persamaannya ya. Kemudian kemampuan untuk tadi laten variabel ya, lalu bisa menangkap secara eksplisit ya berbagai pengukuran yang kurang variabel dalam model kita, kemudian bisa mengukur mediating variabel dan juga bisa membandingkan performance dari model di berbagai populasi. Nah tahapannya kalau kita mau melakukan SEM ada 7. Yang paling sulit adalah nomor 1 dan nomor 2 sebetulnya. Statistiknya nggak terlalu sulit kalau menurut saya. Yang sulit tahap 1 dan tahap 2. Tapi banyak orang yang merasa tahap 3, 4, 5, 6 itu yang susah karena itu berhubungan dengan statistik. Kalau statistiknya menurut saya asalkan kita pakai software ya. Nanti softwarenya ada Amos, ada R. Asalkan pakai software itu mudah sekali. Nah, yang susah adalah memikirkan teorinya, ya, mengembangkan hipotesis atau mengembangkan teori. Itu yang paling susah karena harus literatur review ya, ekstensif, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau ada yang ketinggalan, kita harus ulang lagi ke fase 1. Ya, jadi fase 1 itu betul-betul sangat penting ya. Kenapa? Kalau kemudian literatur review yang dilakukan tidak optimal, kita tidak bisa mengidentifikasi berbagai faktor dengan lengkap, ya. Tiba-tiba udah ambil data, terus muncul keanehan. Kenapa datanya begini ya? Ya. Terus baru kita sadar, kayaknya ada yang ketinggalan. Nah, kalau begitu artinya harus balik lagi ke awal, ya, kembangkan lagi. Karena kalau kita menambah satu variabel, jadi itu penelitiannya harus diulang lagi dari awal, harus ambil data lagi dari awal, ya. Jadi proses analisis mah nggak susah, yang susah tuh di 1 dan 2. Itu susah sih enggak ya, itu krusial, paling penting dan harus kita lakukan. Jadi kenapa paling penting? Karena SEM itu adalah konfirmatori teknik, ya. Jadi dia lebih ke konfirmatori. Pada saat kita punya teori, makanya tadi saya sampaikan untuk magister agak jarang, tapi ada aja sih kalau ada yang berani gitu ya untuk membuat teori. Jadi kalau kita udah punya teori, biasanya adanya di level doktor ya.
Tapi Anda kalau sudah punya teori juga nggak apa-apa, silahkan dianalisis ya. Jadi pertama kita harus punya teorinya yang ajak dulu. Teori mana nih? Ya, teori sendiri loh ya. Jadi kalau teori yang sudah ada, ya itu namanya revalidasi, itu nggak susah ya, tidak sulit. Kalau kita akan misalnya yang tadi saya contohkan TPB ya, TPB itu paling sering direvalidasi modelnya ya, karena dipakai di berbagai intensi. Contohnya yang tadi ya, intensi merokok, bener apa enggak sih? Kalau nggak ada intensi, orang tuh nggak akan, dia udah tahu dia pinter, tapi dia nggak akan berubah perilaku. Nah itu betul karena dibuktikan dengan teori TPB ya. Kemudian ada lagi orang yang meneliti area HIV/AIDS, kemudian di berbagai area ya, itu revalidasi, jadi rekonfirmasi. Step satunya bisa di skip ya, step 1, 2 bisa di skip kalau memang kita sudah menggunakan teori yang ajak. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kita belum punya teorinya, ya ibu bapak akan buat teori. Nah itu yang berat, gitu ya. Kenapa? Karena kita harus menetapkan teori apa ya yang akan diteliti, kemudian kita bisa melihat berbagai hubungan yang ada. Nah, jadi SEM itu cocok untuk teori testing, jadi tidak teori development. Developmentnya biasanya proses yang berbeda, ya apakah akan lewat penelitian kualitatif, ya atau akan lewat literatur review, systematic review, integrative review, silahkan. Biasanya kita akan pakai integrative review ya kalau akan masuk ke pengembangan teori. Jadi seperti itu ya. Nah, ini nanti kalau sudah ada variabelnya kita buat bukannya. Nah, setelah ditentukan variabel, kita akan tentukan konstruksinya ya. Konstruksi diagram yang tadi saya sampaikan, kalau di tesis itu kerangka pikir lah kurang lebih ya, atau kerangka konsep. Jadi di sini kita akan punya variabel ya, ini variabel endogen, kemudian variabel eksogen, kemudian kita akan punya path ya. Ini ada path 1, ada path 2. Kemudian ini korelasi, korelasi itu bisa dua arah ya. Nanti dari masing-masing ini ada koefisiennya. Kemudian ini ada faktor-faktor yang berhubungan dengan satu ini. Jadi di setiap variabel itu ada faktor. Nah ini kalau ibu bapak punya penelitian dengan tipe ini, ada faktor yang mempengaruhi stres, ada faktor yang mempengaruhi pola tidur, ada faktor yang mempengaruhi apa tadi? Pola makan. Karena orang stres juga kan kadang jadi ada yang nggak mau makan, ada yang jadi ngemil wae gitu ya. Nah ini misal ya kita melihat hubungan stres dengan pola tidur dan pola makan. Jadi masing-masing dia punya faktor. Nah kalau ibu bapak punya penelitian seperti ini adalah cocok untuk menggunakan SEM. Tapi kalau penelitiannya tidak seperti ini, pakai regresi aja ya, yang lebih mudah. Nah, ini ada variabel endogen ya, variabel endogen. Ini yang N. Kemudian ada variabel eksogen ya, yang E. Nah, ini bukan E error ya, tapi E notasinya seperti ini. Jadi namanya tadi saya sampaikan bukan variabel dependen dan independen, tapi variabel endogen dan eksogen. Endogen itu adalah yang panahnya menuju ke mereka. Ini ya. Jadi ini panahnya ke dalam, ini adalah variabel endogen. Eksogen itu adalah yang di luar yang kemudian berhubungan dengan yang panahnya ke dalam. Seperti itu ya. Nah, ini konstruksinya tampak mudah kalau udah jadi. Ini kan udah jadi ya. Tapi yang sulit tadi di proses penerapan penentuan teorinya. Karena setiap faktor harus kita analisis, setiap faktor harus kita lihat, ya harus dihitung. Karena ibu bapak nanti pada saat membaca artikel misalnya pola tidur. Jadi kita akan melakukan 3 review. Ya.
Jadi review pertama hubungan antara pola tidur yang tadi saya sampaikan. Ada faktor apa saja yang mempengaruhi pola tidur? Ya, misalnya ada 3, A, B, dan C. Nah, kita harus melihat pola tidur itu hubungannya dengan C apa? Ya, ini kita masukkan koefisien korelasi. Jadi di sini itu R biasanya. Ya, koefisien korelasi dari satu hasil riset ditulis di sini R 0,1, R 0,5, R 0,4 misal. Ya. Nah ini, jadi sama untuk semua variabel. Stres juga sama, gitu ya. Kemudian tadi pola makan ini juga sama. Kita lihat ya, dia akan mempengaruhi apa lagi. Nah, kenapa tadi dia jadi endogen eksogen ya? Jadi kalau ini dia eksogen ya, ini eksogen murni karena panahnya semua keluar. Nah, yang endogen ini pada saat kita ingin melihat hubungan dengan A, B, dan C yang tadi, pola tidur berhubungan dengan A, B, dan C. Nah, ini dia jadi eksogen, dia akan berubah ya. Jadi tergantung pada posisinya kapan, apakah yang ini saja yang mau kita lihat, maka dia akan menjadi eksogen, yang ini jadi endogen, yang 3 gitu ya. Jadi Anda lihat untuk SEM panah itu krusial ya. Panah itu penting karena salah arah kita salah baca, salah analisis nanti. Di arah karena SEM itu sama dengan regresi ya. Jadi adalah perluasan analisis regresi. Analisis regresi itu adalah analisis satu arah. Jadi kita harus sudah tentukan arahnya mau positif atau negatif ya. Jadi panahnya nggak bisa bolak-balik ya. Oke, kemudian model specification ya, spesifikasi kita buat spesifikasi model. Nah, kita akan mengkonversi yang tadi ya, berbagai model ke dalam berbagai persamaan. Jadi ini yang ini ya. Kita akan punya persamaan pola tidur sama dengan gitu ya. Nah, ini kita lihat koefisien korelasinya, dia akan menjadi X1, X2, X3 yang tadi ya, dan konstantanya. Makanya ini penting untuk kita lihat angka koefisiennya berapa. Terus diubah ya dalam persamaan. Nah, setelah kita punya berbagai persamaan, kalau yang di atas ini kita punya berapa persamaan kira-kira? Yang ini ada berapa persamaan? Ada yang bisa menebak? Ada tidur semua nih, jangan-jangan. Itu lagi sakit kepala. Ya, persamaan pertama. Persamaannya Ada berapa? ada 2 ya Bu. Ada Yang ini 2. dia. Oke, Takut salah kurang tapi. ya. Ya, mari kita hitung ya. Ini persamaan pertama ya, yang endogen betul. Ini persamaan yang kedua, endogen 2 ya. Kemudian kita punya persamaan 3 nih. Ya, yang eksogen. Dan satu lagi yang mereka bersama semuanya. Nih. Oh, ada lagi tentang eksogen dan endogen 1 ya. Berarti 4, endogen dan eksogen 2, berarti 5. Kemudian endogen dengan endogen 6. Apalagi? Keseluruhan ya, endogen dan eksogen dan endogen 1, endogen 2. Jadi ada 7 persamaan. Ya, itu yang harus kita identifikasi untuk pemodelan yang ini ya. Nah, nanti setelah kita identifikasi, kita sudah buat ininya ya, persamaannya. Nah, ini kita hitung ya, kita lihat identifikasi model namanya ya, model yang tadi persamaannya. Jadi kalau just identified gitu ya, just identified itu artinya
kita sudah bisa punya persamaan unik untuk setiap parameter yang tadi ya. Jadi jumlah persamaan yang tadi kita identifikasi sama dengan jumlah parameter yang akan diestimasi. Jadi untuk yang tadi kalau kita ketemu 7 persamaan untuk yang ini, nah ini berarti namanya just identify ya. Berarti udah pas. Karena dari setiap garis, isi prinsipnya kalau SEM, setiap garis itu harus ada persamaannya. Ya. Nah, kelemahannya adalah under-identified. Kalau tadi seharusnya ada 7, tapi ibu cuma ketemu 2. Nah, gitu ya, itu jadi masalah. Jadi jumlah persamaannya itu lebih sedikit dari jumlah parameter, harusnya ada 7. Tapi dari hasil review kita yang betul-betul, karena itu dapatnya dari hasil review ya, jadi dari penelitian orang lain kita dapat angkanya, lalu dimasukkan. Ternyata cuma ada 2 yang firm ya, yang kita yakin bahwa persamaannya itu bisa dipercaya ya. Nah, itu namanya under identified atau not identified. Jadi ibaratnya beginilah ya, kalau di atas ini kan A plus B sama dengan 5. Kemudian A dikurangi B sama dengan 2. Kira-kira bisa dihitung nggak A sama B-nya kalau ada 2 persamaan begini? Ada yang bisa ngitung berapa A, berapa B? A plus B sama dengan 5. A dikurangi B sama dengan 2. Berapakah A? Berapakah B? Bisa itu dihitung, Bu? Bisa ya, bisa dihitung, tinggal diganti aja persamaannya, mau persamaan A apa persamaan B. Ya misalnya A sama dengan 2 min B, nanti tinggal dihitung. Nah, kalau di bawah yang A plus B sama dengan 7, kalau yang atas ini kita akan bisa langsung dapat berapa nilai A, berapa nilai B kan gitu ya. Tapi kalau yang di bawah ini infinite ya, infinite number of solution. Karena bisa mulai dari minus 1 tambah 8 bisa 7 kan. Terus minus 100 tambah 107 dia tetap 7. Atau 7 tambah 0 dia juga 7 ya. 1,1 ditambah, jadi mau opsinya itu ribuan, kita udah nggak bisa hitung ya. Jadi kalau hanya A plus B, kenapa ini disebut not identified yang tadi ya, harusnya ada 7 persamaan. Tapi ibu bapak cuma ketemu 2. Nah dari 2 untuk dapat ke 7 itu variasinya akan sangat banyak, sehingga modelnya itu tidak bisa diperkirakan. Kita akan banyak mengarang, nah ini yang nggak boleh. Kita akan banyak mengarang untuk mengisi anak-anak panah ini. Karena setiap anak panah ini harus ada koefisiennya. Itu ya. Jadi kalau tadi ibu bapak cuma ketemu 2 persamaan, misalnya untuk endogen 1 dan endogen 2. Nah, kemungkinan untuk endogen 3 ini ya bisa infinite ya. Infinite itu tak hingga. Tak terhingga karena kita nggak bisa, karena variasi untuk ini ke sini ini akan sangat banyak seperti tadi ya. 100 dikurangi 93. Itu kan dia bisa juga jadi 7, atau 1 tambah 6 dia juga bisa jadi 7. Variasinya sangat-sangat luas ya yang kita tidak bisa kendalikan. Jadi kalau ibu bapak dapat yang seperti ini, maka harus kembali lagi ke fase awal. Gitu ya. Ini sulitnya memang SEM. Kenapa? Kalau kita tidak ajak yang tadi saya bilang, tidak firm di development, maka ke belakangnya itu jadi bolak-balik gitu ya. Jadi tidak selesai. Nah, itu yang bikin sulit. Jadi sebetulnya analisisnya sih secara statistik tidak sulit. Analisisnya mudah ya. Analisisnya gampang. Tinggal tek-tek gitu nanti dia menghitung sendiri.
Apalagi kalau pakai Amos ya, nanti dia cantik tabelnya. Tapi untuk bisa mendapatkan ini, nah ini itu tantangannya cukup luar biasa ya. Jadi harus betul-betul hati-hati berapa variabel persamaan yang kita temukan dari setiap variabel ya. Nah, kalau tadi under identify kembali lagi ke fase 1 ya. Kalau over identified ya, kalau over identified kelebihan harusnya 7. Ternyata ibu bapak ketemunya 10 gitu ya. Jadi ada variasi nih dari hasil-hasil penelitian atau analisis yang kita lakukan, ternyata jadi ada 8 variasi. Nah, artinya kayaknya modelnya salah ya. Ada yang kita miss menempatkan modelnya, menempatkan variabel-variabel. Nah, itu ini lebih gampang, walaupun tetap aja kembali ke fase 1 ya. Jadi kita kembali ke fase 1 pada saat mengidentifikasi model. Kalau over identified artinya ada yang salah dengan modelnya. Ya tinggal dibuang aja salah satu, mana yang kira-kira salah gitu ya. Jadi relatif lebih mudah. Kalau yang under identified ya tantangannya harus mencari lagi literatur gitu ya. Kalau memang yang ditemukan sedikit dan memang hasil penelitian menyatakan tidak ada hubungan, ya jangan dimasukkan ke dalam modelnya ya. Jadi gitu. Nah, ini just identified model yang tadi saya bilang. Jadi dari semua variabel dia ada koefisiennya nanti ya. Jadi bisa dihitung. Jadi eksogen 1, eksogen 2, eksogen 3, ada hubungan eksogen 1, eksogen 2, hubungan eksogen 1, eksogen 3 gitu ya. Nah, ini SEM tuh cantik kalau digambar. Analisisnya juga cantik nanti ya kalau masuk ke model. Tapi ngitungnya yang kurang cantik ya. Nah, ini over identify ya. Biasanya ada beberapa model SEM yang seperti ini ya. Yang dia seharusnya ada kita hitung semua variabel gitu ya. Ada yang tidak kita hitung. Mungkin ada yang salah ini. Mungkin ada yang salah model. Itu ya. Tadi udah dibicarakan, kita lanjut ke parameter estimasi, estimasi parameter. Nah, untuk estimasi ini teknik untuk menghitung ya. Jangan khawatir, saya juga nggak tahu cara ngitungnya kalau manual ya. Jadi kita gunakan bantuan software saja untuk menghitung ini ya. Hipotesis nolnya itu jumlah ya. Jumlah covariance itu sama dengan jumlah covariance yang diuji sama dengan jumlah covariance data yang kita observasi ya. Untuk metode estimasinya kita menggunakan ML ya, maximum likelihood, atau ordinary least square ya, OLS. Nah, untuk pengukuran model ini ada beberapa koefisien ya yang perlu dikenal. Jadi ada koefisien 4 koefisien yang kita pakai. Yang pertama itu adalah lambda. Lambda ini adalah model untuk penghitungan faktor analisisnya. Ya, jadi melihat hubungan indikator terhadap variabel laten. Jadi berbagai indikator ya. Faktor-faktor apa yang berhubungan dengan laten. Faktor laten itu yang tadi ya, bisa endogen, bisa eksogen. Itu namanya lambda. Notasinya seperti ini ya. Nah, untuk model strukturnya, struktural modelnya, ini adalah bagian yang menghitung hubungan antara variabel-variabel laten ya yang menjadi fokus penelitian. Kalau yang tadi lambda itu adalah variabel faktornya. Kalau gamma itu untuk melihat hubungan antara variabel endogen dan eksogen.
Jadi gamma ya notasinya. Kemudian untuk melihat hubungan antara dua faktor endogen, nah ini disebutnya beta. Jadi ada 3 ya. Nah ini udah mulai cantik ini ya. Ini sebetulnya nggak banyak variabelnya ya, dia hanya ada 3 variabel eksogen, 3 faktor eksogen ya, dan 2 variabel endogen. Nah nanti dari sini tadi ya kita bisa lihat hubungan antar faktor terhadap variabel laten ya. Ini laten, ini laten, ini laten, ini laten. Notasinya lambda ya. Oke. Kemudian nah ini ya. Pada saat kita bicara hubungan antara eksogen dan endogen, yang ini eksogen dan endogen, ini nama variabelnya adalah gamma ya. Ini gamma 1, gamma 11, gamma 12, gamma 22, gamma 23, ini penomorannya saja. Nah, ini untuk struktural model ya. Nah, hubungan antara endogen dan endogen ini notasinya beta. Jadi seperti ini. Cantik ya, strukturnya bagus. Nanti ini dari setiap angka ini dia ada angkanya ya, ada persamaan. Ada persamaan matematiknya. Jadi ini yang akan kita hitung nanti. Tentunya menggunakan software ya, karena nggak ada satupun di dunia yang kenapa ini diciptakan juga, karena memang analisisnya kompleks ya, tidak ada yang bisa melakukan secara manual satu per satu karena nanti tingkat errornya akan sangat tinggi ya, sehingga kita dibantu software untuk menghitung. Yang merah ini variabel endogen, yang biru variabel eksogen ya. Terus setelah itu kita akan evaluasi model. Nah, untuk evaluasi model, apakah modelnya itu fit ya? Pertama fitness of the model. Jadi untuk fitness apa ya? Kecocokannya bukan fitness senang. Jadi modelnya itu cocok apa enggak sih? Yang kita hitung sama atau tidak dengan dunia nyata, gitu ya. Nah, ini akan kita tentukan dengan tesnya chi-square namanya ya. Jadi kalau chi-square-nya lebih besar dari 0,05, jadi ini untuk menentukan fit atau misfit ya. Kalau chi-square-nya lebih besar dari 0,05, maka modelnya fit ya. Jadi artinya kan tidak artinya dunia nyata sama dengan model yang kita hitung gitu ya. H0 diterima karena tadi jumlah yang kita observasi sama dengan jumlah yang real di dunia nyata. Kemudian indeksnya, indeks fitnessnya itu kita kalau chi-square hanya lihat pemodelannya secara umum ya. Oke, ini fit atau misfit. Kemudian indeksnya kita bisa pakai RMSEA, root mean square error analysis gitu ya, atau pakai CFI atau pakai NNFI. Jangan khawatir, nanti softwarenya sudah akan menghitungkan ini, kita tinggal pilih saja jenis analisisnya ya. Nah, untuk bagian model, bagian-bagian dari model ya, kita bisa pakai t-value, jadi uji T ya. Sekali lagi di awal prinsipnya untuk bisa masuk ke analisis ini, data minimal interval rasio berdistribusi normal ya, karena semua analisisnya nanti yang dipakai lebih ke kecuali chi-square ya, lebih ke parametrik ya tesnya. Oke, jadi hipotesisnya t-value-nya itu apakah berbeda dari 0 ya. Jadi atau berapapun lah angka ya yang Ibu Bapak ini dapatkan, apakah 0, 1, 2 tergantung dari modelnya ya. Jadi T-nya lebih dari 1,96, p-value-nya kurang dari 0,05. Ini untuk menunjukkan signifikansi. Tetap ya kita pakai untuk H0 ditolak, H0 diterima.
kita akan menggunakan alfa ya, atau p-value kurang dari 0,05. Nah, kalau itu sudah dapat dari hasilnya ya, sudah dihitung semua, kita akan memodifikasi. Jadi ada 3 opsi ya, ada 3 opsi. Opsi pertama, modelnya udah pas. Jadi begitu dianalisis semua signifikan, cantik, tidak perlu ada revisi. Oke, modelnya fit, bisa langsung dipakai, itu udah jadi, gitu ya. Teorinya udah jadi. Nah, tapi itu jarang. Seringkali kita harus memodifikasi, ya. Jadi ada 2 level modifikasi. Modifikasi yang pertama itu mensimplify model, ya. Kita hapus parameter-parameter yang tidak signifikan atau yang standar errornya terlalu besar. Gitu ya. Jadi simplify ini lebih gampang, tidak perlu analisis ulang. Ya, nggak perlu ambil data lagi. Nah, yang jadi masalah adalah kalau yang nomor 2. Jadi kalau simplify, makanya akan lebih baik di awal kita mungkin agak kebanyakan variabel gitu ya. Nanti pada saat step 7 ini tinggal dipangkas-pangkas mana yang errornya besar, potong, jadi modelnya. Jadi modifikasinya nggak sulit, namanya juga simplify. Jadi kita sederhanakan. Nah, yang susah adalah kalau kemudian hasilnya menunjukkan modelnya harus ditambah dan menambah path yang baru. Nah, ini kita harus kembali lagi ke step 1. Harus ambil data lagi, harus analisis ulang, ya. Nah, di sini harus juga diingat ya, jangan kebablasan, jangan kelewatan untuk memodifikasi model. Harus diingat tadi di awal saya sudah sampaikan, SEM itu adalah confirmatory analysis ya. Untuk mengkonfirmasi faktor-faktor apa saja yang memang betul ada causal relationship. Kalau yang nggak ada, dibuang. Akan lebih baik, akan lebih aman kalau kita punya banyak faktor yang tidak signifikan dibuang daripada pakai desain yang explanatory. Nah, kalau yang explanatory itu tadi ada konsekuensi menambah variabel-variabel baru. Dan itu konsekuensinya kembali lagi ke step 1, lalu step 2, step 3, ambil data, analisis ulang, baru nanti sampai di step 7 ya, tentukan apakah modelnya fit apa enggak. Gitu ya. Banyak keuntungan ya, silahkan bisa dilihat. Ini contoh yang di ekologi ya, yang tadi dari Ibu Nina. Beliau ini meneliti fitoplankton sebetulnya ya, dinamika fitoplankton. Jadi ini faktornya nggak banyak kan ya, cuma 2. Jadi kedalaman laut sama nutrien ya. Terus mau melihat ini dinamika fitoplankton, lalu ada hubungan apa enggak dengan air dan herbivoranya ya. Jadi sebetulnya variabel latennya hanya ada 5. Betul? Ya. Endogennya yang mana endogen? Endogennya cuma 2 ya. Water clarity, herbivore. Nah, yang tengah ini dia bisa jadi endogen, bisa jadi eksogen, tergantung kita melihatnya dari mana. Tapi untuk konteks yang sekarang ini masih endogen ya. Jadi pada saat dia panahnya ke sini, fitoplankton ini dia jadi eksogen. Pada saat kita melihat kedalaman dan nutrisi, ini fitoplankton dia menjadi endogen ya, karena kedalaman dan nutrisi ini adalah eksogen. Jadi ini 5 faktor ya yang mau yang diteliti, kemudian ternyata ditemukan ya, dan 2 faktor yang kemudian mempengaruhinya. Kemudian nutrien ini juga cuma 2 faktor, kemudian herbivore yang berhubungan 2 faktor ya. Nah, ini pemodelannya. Jadi dari tadi ya, faktornya cuma 5, nggak banyak.
tapi anaknya yang banyak ya. Terus dihitung ini chi-square-nya ya, lebih dari 0,05 artinya modelnya oke. Nah, ini adalah hasil analisisnya. Ya, kita akan bisa lihat di sini ini koefisien korelasi. Jadi dari setiap, kenapa tadi kita butuh persamaan ya, karena kita akan hitung koefisien korelasi dari setiap faktor ya. Jadi ada tadi tergantung yang mana yang mau kita lihat. Ada lambda, ada lambda, gamma, dan beta ya. Tapi kalau di sini betanya nggak dilihat. Ada satu beta juga ini ya di 0,42. Dia eksogen dengan eksogen. Itu mungkin ya. Softwarenya banyak, silahkan di Lisrel, di Amos ya. SEM bisa dipakai R, N+, EQS, MX, SEPA. Saya suka pakai Amos, tapi mahalnya luar biasa ya. Unpad belum berlangganan. Amos itu mudah sekali. Kalau kita membuat yang seperti ini, tinggal cuma kita buat kotak, bulat, kemudian run, analisis, jadi seperti ini, cantik ya. SEM gratis, saya pakai SEM juga, tapi nggak cantik gambarnya. Jadi harus kita modif ulang, kita gambar lagi. Hanya dia memang akan menghitungkan dari semua panah ini ya. Kalau di R tetap dihitung, tetapi diagramnya nggak cantik. Jadi kita harus buat secara manual ya. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Itu mungkin untuk SEM. Kita ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke kelas model? Paham semua ya? Alhamdulillah. Berarti bisa saya masukin ujian.